Halo semuanya, saya Muhammad Ranfi Fitriansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem pakar food costing. Saya dari kelompok 1 kelas S7G dari Universitas Indonesia PGRI. Yang pertama ada anggota kelompok saya, yang pertama saya sendiri, Muhammad Ranfi Fitriansyah. Lalu ada rekan saya bernama Wahyu Saputra. Lalu yang berikutnya adalah latar belakang. Catering menghadapi tantangan besar dalam akulasi food costing. Ada dua masalah utama. Yang pertama, inefisiensi, di mana perhitungan manual struktur resep yang kompleks memakan waktunya sangat lama. Kedua, fluktuasi harga, di mana harga bahan baku di pasar sangat dinamis dan seringkali tidak terhitung secara presisi dalam margin keuntungan. Lalu di sini saya sudah membuat poster untuk proyek SBP kami. Poster ini merangkum seluruh arsitektur proyek SBP kami. Di sini terdapat visualisasi pohon keputusan, ringkasan metode forward chaining yang kami gunakan, serta cuplikan antarmuka sistem yang telah kami bangun agar responsif bagi pengguna. Lalu yang berikutnya, ada akuisisi pengetahuan. Proses akuisisi pengetahuan dilakukan melalui wawancara dan diskusi terstruktur dengan pemilik catering untuk menentukan standar porsi dan margin. Kami juga melakukan resep mapping dengan mengekstraksi data gramasi dari buku resep internal. Hasilnya, kami mengidentifikasi 16 jenis bahan baku utama yang disimpan ke dalam database MySQL. Lalu ada representasi pengetahuan. Pengetahuan tersebut direpresentasikan menjadi variabel premis dan goal. Premis, di mana A1-4 meliputi input menu, porsi, margin, dan harga bahan. Sedangkan goal, P1-P4 adalah hasil akhir mulai dari struktur resep yang teridentifikasi hingga penetapan harga jual rekomendasi. Lalu yang berikutnya, ada alur pohon keputusan. Ini adalah alur pohon keputusan sistem kami. Yang pertama yaitu input menu A1, lalu diproses oleh rule 1 untuk memanggil resep P1. Kemudian porsi yaitu A2 diproses oleh rule 2 untuk menghitung volume total P2. Volume tersebut dikalikan dengan harga yaitu A4 melalui rule 3 untuk menghasilkan total HPP yaitu P3. Dan terakhir margin A3 diproses oleh rule 4 untuk mencapai final goal yaitu harga jual. Lalu yang berikutnya ada flowchart. Flowchart ini menunjukkan arsitektur logika sistem yang memisahkan antara basis pengetahuan dan mesin inferensi. Sistem akan melakukan pengecekan apakah data resep ditemukan, melakukan perulangan bahan baku, hingga mencatat setiap langkah ke dalam trace log. Berikutnya, sini kita menggunakan metode forward chaining. Kami menggunakan metode forward chaining karena sistem ini bersifat data driven. Penalaran dimulai dari fakta awal untuk mencapai tujuan akhir secara berurutan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang berikutnya ada kaidah produksi. Secara teknis, kaidah produksi kami menjadi bagi 4. Yang pertama, rule pertama itu jika menu dipilih, maka tarik daftar bahan. Rule kedua, jika bahan ada, maka hitung volume berdasarkan porsi. Rule ketiga, jika volume ada, maka kalikan berdasarkan harga satuan. Rule keempat, jika HPP ada, maka tambahkan margin laba. Lalu saya akan menemukan aplikasi jika kita menambahkan menu baru hingga proses untuk akhirnya. Halo semuanya, saya dari kelompok 1 kelas S7G. Sini saya akan menemukan web yang sudah saya buat untuk sistem pakar berbasis pengetahuan. Oke, yang pertama kita akan login dulu. Kita menggunakan admin. Lalu passwordnya admin123. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan ayam bakar madu sebagai menunya. Tapi pertama-tama kita masukkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Pertama kita membutuhkan madu murni, satuannya liter, harganya sebesar 150.000.
Oke, kita simpan. Nah, sudah masuk ya. Lalu kita tambahkan, ini sudah ada kecap manis belum, jadi kita tambahkan kecap manis. Satuannya liter lagi dengan harga 32.000. Kita simpan. Lalu kita tambahkan bumbu halus komplit. Dengan satuannya kilogram, harganya sekitar 45.000. Kita simpan. Lalu yang berikutnya, sini kita ada nah, itu sudah ada ayam ya, jadi nggak perlu ditambahin lagi. Kita ke sini, kita tambahkan ayam bakar madu. Lalu kita masukkan tadi bahan-bahan yang diperlukan. Daging ayam, takaran proporsinya kita butuh 0,200. Kita simpan. Lalu madu murni sebesar 0,025 liter. Lalu kecap manis sebesar 0,015 liter. Lalu kita tambahkan bumbu halusnya sebesar 0,030. Lalu tambahkan minyak goreng 0,010. Kita simpan. Lalu yang berikutnya kita kalkulasikan semuanya. Kita pilih menu ayam bakar madu. Setelah kita memerlukan mungkin sekitar 50 porsi. Nah, kita ingin mencari margin keuntungan sekitar 40%. So, kita langsung hitung. Nah, sini ada penjelasannya. Untuk kayak ayam bakar madu dengan porsi 50, margin 40%, ditemukan 5 aturan resep. Nah, ini yang tadi kita masukkan, daging ayam, madu murni, kecap manis, bumbu halus, minyak goreng. Ini semua sudah dikalikan dengan 50 porsi. Lalu total HPP-nya dimasukkan segini. Dan ini saran harganya untuk per porsinya. Lalu juga kita buat ada laporan belanjanya, rencana belanjanya. Seperti kita lihat, semuanya sudah disesuaikan dengan 50 porsi. Dan inilah harga jual yang disarankan dari HPP porsi yang per porsinya adalah sekitar 13.000, lalu harga jual yang disarankan adalah sekitar 14-19.000. Lalu jika kita ingin mencetak laporan belanja ini, kita bisa mencetaknya seperti ini. Bisa kita simpan dulu, langsung kita print, masukkan. Seperti yang sudah kita lihat dalam demo, salah satu fitur yang ada dalam project ini, terus yang menyediakan trace log untuk menunjukkan jejak berpikir mesin. Misalnya saat menghitung ayam bakar madu, sistem akan menampilkan fakta menu, mengeksekusi kalkulasi porsi, dan menarik harga dari database, hingga mencapai kesimpulan HPP dan harga jual. Lalu kesimpulan akhirnya, digitalisasi food costing ini meningkatkan akurasi operasional catering secara profesional dan instan. Perhitungan yang dulunya manual dan lambat kini menjadi terotomatisasi dan minim kesalahan berkat penerapan sistem berbasis pengetahuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.